15% lah. Jadi kalau 2 anak di situ berarti 100 berapa? Hampir 200 juta ya? 200 juta. Kurangnya katakan diskon 15%, berarti 170 juta. Nah, ini yang belum kita ambil. Sehingga anak orang-orang tua kita yang mampu tadi masih cenderung menyekolahkan anaknya di sekolah internasional. Memang beda, pendekatannya beda. Sekolah internasional tentu fokusnya pada akademik ya, pada akademik. Nah tentu sekolah-sekolah seperti ini kan bukan hanya akademik, tapi juga mengajarkan karakter dan agama yang itu menjadi bagian landasan penting bagi anak-anak kita di masa depan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya sebetulnya ingin masih panjang, tapi saya mohon izin karena habis ini masih ada kegiatan lagi Pak Ketua, jadi nanti kami mohon izin untuk bisa kegiatan di tempat lain. Terima kasih, sekali lagi selamat untuk Ummul Qura. Semoga tahun depan muridnya bukan 2.300 lagi, sudah 3.000 dan buka cabang di paling tidak bisa mewarnai pendidikan di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini penduduknya terbesar di seluruh Indonesia. Ya, karena dulu saya di perencana, Pak. Jadi saya tahu kalau merencanakan Kabupaten Bogor ini harus banyak sekolahnya. Banyak. Jadi waktu saya dikasih di program kerja saya merencanakan di mana akan dibangun sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Terima kasih. Nasrullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Didik Suhadi PhD yang mewakili Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas kuliah umum yang disampaikan. Baik, melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari tokoh masyarakat, yaitu sambutan dari Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MS. Kepada beliau yang kami hormati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya muliakan. Pertama, kita mengucapkan selamat bermilan yang ke-30 Yayasan Pendidikan Ummul Qura. Mudah-mudahan tambah maju, tambah berkembang, tambah dipercaya umat, dan menghasilkan kader-kader umat muassis peradaban Islam. Oleh karena itu maka menurut saya ada beberapa kecerdasan komprehensif yang saya yakin sudah disiapkan oleh Ummul Qura untuk membentuk kader-kader yang punya keinginan membangun kejayaan umat yang disebut dengan Islamic civilization. Jadi kecerdasan yang komprehensif. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ketua Yayasan tadi, termasuk apa yang disampaikan barusan oleh Pak Didik. Pertama, kecerdasan spiritual. Ini kecerdasan yang berkaitan dengan hati, kecerdasan yang berkaitan dengan keyakinan. Sebab tanpa spiritual yang kuat, yang cerdas, apapun kemajuan yang dicapai, yang dapatkan, tidak akan menghasilkan kebaikan. Karena itu saya yakin ini sudah menjadi arus utama dari pendidikan Ummul Qura, bahwa anak-anak kita yang sekolah di sini diharapkan memiliki
kecerdasan yang pertama, yaitu kecerdasan spiritual. Sebab Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, siapa yang dikatakan cendekiawan itu? Siapa yang dikatakan orang yang berpikir, yang cerdas, yang pintar itu? Beliau mengatakan, artinya Rabbaka fatus sama akilan, wala ta'sihi fatus sama jahilan. Engkau taat kepada Allah Tuhanmu, maka engkau dikatakan akilan, cendekiawan, orang yang pintar, orang yang cerdas. Wala ta'sihi fatus sama jahilan. Jangan kalian maksiat kepada Allah. Jika kalian maksiat kepada Allah, menghalalkan segala macam cara, maka fatus sama jahilan, maka engkau dikatakan jahilan, orang yang bodoh. Jadi sekali lagi, kecerdasan yang pertama, kecerdasan spiritual. Kita jangan terpukul dengan kemajuan yang ada sekarang. Kemajuan ini harus kita kendalikan. Ya, ternyata kemajuan menghasilkan kehancuran kemanusiaan. Dehumanisasi sekarang ini, ya. Jadi jangan mengikuti pada perkembangan yang tanpa kendali. Kita bangun diri karena kita memiliki kecerdasan spiritual. Itu yang pertama. Yang kedua, kecerdasan intelektual. Kecerdasan yang berkaitan dengan otak, dengan pikiran, yaitu memahami ayat-ayat Allah yang begitu banyak, ya. Memahami kenapa ada hujan, kenapa ada perubahan cuaca dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini memerlukan ilmu pengetahuan dan kecerdasan yang semacam ini yang dikatakan kecerdasan intelektual, ya. Tapi bagiannya bukan memahami Allah, keberadaan Allah, bukan memahami eksistensi Allah, tapi memahami ayat-ayat ciptaannya, kauniyah, ya, universe. Ya, karena kita mengetahui ayat-ayat Allah itu kan ada 4, ya, ada ayat tanziliyah, ayat kauniyah, yang 2 cabang Allah. Dipahami dengan sebaik-baiknya, maka akan melahirkan kecerdasan intelektual. Kemudian yang ketiga, kecerdasan sosial. Kita mengharapkan kader-kader kita adalah kita yang cerdas, yang pintar, tapi penuh kasih sayang kepada sesamanya, pada orang-orang miskin, tidak senang untuk membuat kegaduhan, tidak senang dengan membuat fitnah, pertentangan satu dengan yang lain. Jangan merasa senang dengan penderitaan orang lain. Ini kecerdasan sosial yang perlu kita bangun. Ya, bagaimana keramahan itu dibangun satu dengan yang lainnya. Saya yakin ini semuanya menjadi bagian penting dari pendidikan yang dilaksanakan umat Quran. Kemudian yang keempat, kecerdasan emosional, bisa mengendalikan diri dari berbagai macam hal-hal yang merusak perasaannya, menyulut perasaannya. Dan Allah dikatakan wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Jadi paling tidak dari 9 kecerdasan minimal ada 4 kecerdasan. Pertama, kecerdasan spiritual, yang kedua kecerdasan intelektual, dan yang ketiga kecerdasan sosial, dan yang keempat kecerdasan emosional dan kecerdasan kesenian. Saya yakin betul ini semuanya dibangun bersama, saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya, saya kira sudah lulus ini, cuman Pak Susul, saya punya usulan perlu ada tim yang mempelajari perubahan kurikulum yang mengantisipasi perubahan zaman. Tetapi jangan merubah esensinya, ya, jangan merubah esensi dari pendidikan kita. Jangan terpukau oleh kemajuan yang lain. Kemajuan tanpa spiritual itu menghasilkan dehumanisasi. Bahkan kita ingin merubah istilah-istilah, misalnya istilah HAM, Pak, ya, hak asasi manusia. Kalau melahirkan LGBT, kawin sejenis dan lain sebagainya, kita tolak itu. Tidak ada HAM itu. Kita ganti berdasarkan ayat dan hadis, bukan HAM, akan tapi KAM, kewajiban asasi manusia. Jadi yang dahulukan hak kewajibannya, baru kemudian haknya. Saya yakin, kalau yakin bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan tambah semangat, ya, tambah maju,
tanpa dipercaya oleh masyarakat, dan cita-cita tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga punya cucu ya di sini. Saya sekarang bicara cucu ya, kalau anak itu sudah semua kawin. Ada cucu saya tadi bakal tadi yang nyanyi tadi yang perempuan. Saya suruh nyanyi kan program kecerdasan. Ya semua ikut trauma ya. Demikian pula hal-hal yang lain. Ada dua cucu saya di sini. Pertama yang di SD, yang kedua di SMP. Ya kenapa? Karena mereka bisa ngaji. Yang paling penting itu cinta pada Quran, cinta pada wahyu Allah, itu yang paling penting. Mereka membiasakan, karena proses pembiasaan merupakan bagian penting dari pendidikan. Demikian ya namanya kultum, kuliah terserah antum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita bersama Al-Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidin MS yang telah menyampaikan sambutan ya, juga sekaligus tausiah Bang selaku tokoh masyarakat di Kota Bogor, juga tokoh nasional kita. Alhamdulillah beliau meluangkan waktunya untuk hadir dalam milad hari ini. Luar biasa, karena beliau juga selain itu juga sebagai bapak wali murid dan juga seorang kakek wali murid. Anak-anak dan cucu beliau sekolah di sini. Bukan bapak wali murid lagi ya, Bukan. tapi adalah kakek wali murid. Kakek wali murid. Luar biasa. Dan sekarang kita akan masuk acara berikutnya. Ini adalah launching dan penyerahan Buku 30 tahun Ummul Qura. Boleh tepuk tangan semua yang hadir hari ini bahwa kita akan launching buku. Kami mengundang atas panggung yang terhormat Ketua Umum Yayasan Ummul Qura Bogor Ustaz Suswono untuk hadir, juga para tamu GPI untuk hadir. masyarakat Bapak Bidin Abidin. Kemudian kita mengundang Bapak Sekda Kabupaten Bogor. Kemudian juga kita mengundang Ketua DPRD. Malam Bapak untuk bisa hadir ke atas Ya. panggung. Ada seluruh tamu VIP untuk Bapak hadir. Meki juga silakan. Dan juga pengurus yayasan untuk bisa naik ke atas panggung. Pak Dwi Sutanto juga boleh untuk naik ke atas panggung, boleh. Ini adalah launching buku 30 tahun Yayasan Ummul Qura Bogor, akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum kita Ustaz Suswono Dengan judul yang sangat luar biasa ya, 30 tahun Sekolah Islam Terpadu Ummul Qura, dari ruang kecil mengubah dunia. Di sini dulu memang sejarahnya Ummul Qura itu Ustaz Arif dan juga Ustaz Arif untuk naik ke atas panggung. Judul buku ini adalah Dari Ruang Kecil Mengubah Dunia, karena memang dulu Ummul Qura itu bukan Berawal. langsung sekolah yang besar, Betul Bang. tapi merintis dari sebuah Garasi ruko. dengan siswa hanya 9 orang. Dan alhamdulillah perjalanan 30 tahun ini Ummul Qura sekarang sudah menjadi 3 besar sekolah terbaik yang ada di Bogor, Alhamdulillah. dan juga menjadi peringkat terbaik di Jawa Barat. Ini adalah perjuangan kita semua, dari pendiri, staf pengajar, dan tentunya juga para orang tua wali murid yang turut serta dalam proses pendidikan yang Iya. ada di Ummul Qura. Banyak yang berperan di kesuksesan 30 tahun ya. Bang Gamsi tentunya bukan perjalanan singkat 30 tahun Ummul Qura, dan kita tetap berdoa mudah-mudahan terus menebar kebaikan dan kemanfaatan untuk umat, khususnya di Bogor dan umumnya di Indonesia.
selanjutnya kita akan foto bersama. Kita berfoto bersama ya. Ya, bukunya bisa di covernya paling depan bisa. Ya. Baik, Ya, selamat untuk launching buku 30 tahun. boleh tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah sudah launching buku perjalanan 30 tahun. Terima kasih kepada para tamu undangan. Para hadirin sekalian, bahwa acara kita masih banyak sekali, masih banyak hiburan-hiburan Betul. yang nanti akan kita saksikan di panggung ini. Dan informasi Bang Narji bahwa Milan ini juga mengadakan perlombaan menulis untuk siswa dan juga pegawai. Dan insya Allah para pemenang akan diumumkan di sesi 3. Jadi nanti untuk para pegawai dan siswa yang mengikuti lomba menulis akan kita umumkan pemenangnya di sesi 3 nanti. Oke, Jangan siap. kemana-mana nih. Kita sudah launching buku dan selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya. Baik, kita akan langsung launching juga Pak Narji. Launching apa lagi nih? Kita Buku udah? akan ada launching, tadi sudah buku, sekarang launching Mas Umul Kuro. Oh, yang tadi sudah dibawakan tapi belum di launching ya? Belum. Tadi soft launching. Kalau tadi bukan, beda. Oh, beda ya? Beda lagunya. Ini adalah lagu Mars Umul Kuro Yang diciptakan langsung juga oleh guru kita, Ustadz Syamsuddin sebagai ketua 1 Yayasan Umul Kuro, juga Ustadz Isra. Dan ini akan dibawakan langsung oleh siswa